Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah turunnya surah ayat kursi diiringi 70.000 malaikat. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Ayat kursi diturunkan pada suatu malam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Surah ayat kursi dibawa oleh beribu-ribu malaikat untuk diwahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa sampai dibawa oleh beribu-ribu malaikat? Karena ayat ini adalah ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran, sehingga para malaikat mengiringinya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keagungan surah ayat kursi, iblis dan setan pun gempar, sebab ayat ini akan menjadi penghalang usaha mereka untuk menggoda, mengganggu, dan menjerumuskan manusia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Zaid bin Sabit untuk segera mencatat dan menyebarkannya kepada seluruh umatnya, agar bisa diamalkan dalam kehidupan mereka. Disebabkan keistimewaan ayat ini di dalam riwayat lain diceritakan, ayat kursi diturunkan melalui malaikat Jibril alaihi salam dengan diiringi oleh 70.000 malaikat. Pada suatu malam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah, ayat kursi berisi tentang keesaan serta kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mutlak. Ketika ayat kursi diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keadaan bumi bergoncang hingga terjadi gempa di mana-mana. Selain itu diriwayatkan juga pada saat turunnya ayat kursi terjadi gemuruh yang sangat besar, bahkan sampai mahkota para raja terlepas dari kepalanya, dan jatuh ke bumi. Karena kejadian itu, ketika turunnya ayat kursi bukan hanya manusia, bahkan para setan dan iblis juga sangat ketakutan. Dan inilah bentuk kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salah satu mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ubay bin Ka'ab bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepadanya, ayat apakah yang paling agung di dalam kitabullah? Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, sahut Ubay bin Ka'ab. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mengulang-ulang pertanyaan tersebut, dan akhirnya Ubay bin Ka'ab menjawab, ayat kursi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau akan dilelahkan oleh ilmu wahai Abu Munzir. Sebutan Rasulullah kepada Ubay bin Ka'ab. Rasulullah melanjutkan, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya ayat kursi itu mempunyai satu lidah dan dua bibir yang selalu mensucikan Allah Al-Malik di sisi tiang aras. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi menjelang tidur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirim malaikat untuk menjaganya sampai pagi, dan setan tidak akan mendekatinya sampai pagi hari. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai salat wajib, maka tidak ada penghalang baginya untuk masuk surga selain kematian. Hadis riwayat Tabrani dan An-Nasai. Bacalah ayat kursi saat keluar rumah, insya Allah malaikat akan menjaga dari semua sisi. Bacalah ayat kursi saat masuk rumah, insya Allah kemiskinan tidak akan menimpa. Bacalah ayat kursi setelah berwudu, insya Allah derajat kita akan dinaikkan. Bacalah ayat kursi saat hendak tidur, insya Allah malaikat akan menjaga sepanjang malam. Bacalah ayat kursi setelah salat, insya Allah jarak antara kita dan surga hanyalah kematian. Di dalam ayat kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang maha kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi, tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di depan mereka, dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu pun tentang ilmunya melainkan apa yang dikehendakinya. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 255-256. Mungkin sebagian dari kita sudah hafal ayat kursi dan sudah tahu juga beberapa manfaat membaca ayat kursi. Namun anggaplah kisah ini sebagai pengulang kaji agar kita lebih mantap dan istiqomah mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.